Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Saya dari LPTK Untirta. NIM PPG 2237072102668. Nomor peserta PPG 2015015924996. Berikut adalah kegiatan uji kompetensi mengajar saya yang dilaksanakan pada SD Negeri Majalawang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Ini merupakan kartu peserta ujian kompetensi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak Bu Guru kelas 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah mandi semuanya? Sudah sarapan? Sudah pinter ya. Tentunya pagi ini kita awali dengan penuh bahagia, penuh ceria, tetap semangat ya. Oke, kali ini kita akan share screen. Hari ini kita akan belajar di tema 1 ya. Ada tata tertib belajar. Nah, di sini yang pertama menyiapkan perangkat dan alat tulis. Sudah disiapkan alat tulisnya, perangkatnya. Jika kalau sudah menjawab pertanyaan atau berbicara, mikrofon atau suara dinonaktifkan kembali. Yang keempat, berpenampilan rapi dan sopan. Kemudian yang kelima, memilih tempat yang terhindar dari gangguan orang lain. Dan yang keenam, mengikuti pembelajaran dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Kalian bisa menjawab, alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. 3 kali. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Sehat Selalu yes. ya, dengan semangat ya. Nah, di pembelajaran kali ini ada link absen ya. Link absen sudah Bu Guru share di WA group. Belajar dulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Yuk kita berdoa, tangannya ditengadahkan. Yuk kita bisa berdoa bersama-sama, dibuka mikrofonnya. Bisa kita mulai? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya tuh ya. Tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kefahaman. Amin. Nah, itu kita berdoa sebelum belajar supaya semuanya menjadi berkah ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran yang inti dari pembahasan sekarang, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, menyanyikan Indonesia Raya, aturannya menyanyikan Indonesia Raya dengan hikmat dalam posisi berdiri tegap. Nah, karena di sini kita zoom berdiri tegap, cukup tidak usah berdiri, cukup agak mundur kemudian sikap tegak. Nah, gini ya. Sikap tegak, jangan peletot-peletot. Sikap tegak, hikmat. Bisa kita mulai? Nah, gitu ya.
Bisa kita mulai ya? Ya. Kita buka. Kelihatan tidak? Kelihatan. Kelihatan. Terdengar tidak? Ada suaranya? Ada. Tidak. Ada suaranya? Tadi ada suaranya tidak? Ada. Ada. Nah, kalau ada, iya kita mulai dari awal lagi ya. Sudah siap ya? Sudah. Ya. Merdeka. Yaitu lagu Indonesia Raya ya. Kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu nasional Indonesia? Kita harus mencintai, bangga, bahkan kita harus menghargai para jasa-jasa para pahlawan. Kegiatan berikut, tolong mikrofonnya dinonaktifkan ya. Nah, ada kegiatan literasi. Membaca buku. Sudah membaca buku ya. Kita baca buku dulu yang ada di meja kalian, yang ada di hadapan kalian. Silakan Bu Guru kasih waktu untuk membacanya ya. Silakan dibaca dulu. Sudah selesai bacanya? Bacanya sudah selesai? Oke, kalau kalian sudah baca, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Oke, nah di sini ada gambar anak-anak lagi bermain dengan pakaian yang beraneka ragam ya. Dengan pakaian adat yang berbeda-beda. Kemudian, satu pertanyaan, mengapa negara Indonesia itu disebut negara yang beragam budaya? Budayanya diantaranya apa saja? Bisa dari segi bahasa, kemudian pakaian, lagu daerah, ya, tarian daerah. Nah, itu maka negara kita itu disebut dengan negara yang beragam budayanya ya. Tuh, kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Ada tujuan pembelajaran yang kita laksanakan sekarang dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama, melalui membaca teks, siswa mampu menemukan. Kalian bisa baca juga ya. Melalui membaca teks, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf teks yang dibaca dengan terstruktur. Kemudian yang kedua, melalui belajar daring, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibaca menjadi kerangka tulisan dengan tepat. Yang ketiga, melalui tayangan video, siswa mampu membuktikan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan terperinci. Yang keempat, melalui belajar daring, siswa mampu menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan dengan benar. Nah, itu merupakan tujuan dari pembelajaran kita ya. Kegiatan berikutnya ada tebak gambar. Nah, di sini. Lihat, di gambar itu ada gambar apa saja? Buku. Kemudian Leci. Cherry, kemudian ada tambahan tulisan tak. Jadi kalau digabungkan jadi apa? Buku. Buahnya apa? Cherry, kemudian Tak. nah, digabungkan Cerita. jadi apa?
Digabungkan jadi Cerita. nah, buku cerita. Itu jawaban yang betul. Jawabannya buku cerita itu ya. Oke ya, siapa yang sudah betul tadi menjawabnya? Buku cerita. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Keberagaman apa saja yang ada di negara kita? Nah, tadi sudah disebutkan tuh. Keberagamannya apa saja contohnya? Coba siapa yang bisa jawab? Budaya. Budayanya, kemudian keseniannya, terus Pakaiannya. apalagi pakaiannya, agamanya, betul. Ada lagi Rumahnya. rumah adatnya, betul. Kemudian kalau yang ada yang tahu tarian-tarian itu berbeda tidak setiap daerah? Berbeda. Iya, berbeda-beda. Setiap daerah mempunyai tarian daerah yang berbeda. Itu ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat bersama. Nah, ini ada sebuah tarian yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang tahu ini yang kedua tarian apa? Nah, itu ya. Ada 4 tarian di sini yang Bu Guru tampilkan, tarian daerah. Dari mana? Yang pertama yaitu tarian apa? Kipas. Bukan kipas. Tari kipas Pakarena yang asalnya dari mana nih? Sulawesi Selatan. Nah, kemudian gambar yang kedua, ada apa ini? Jawaban. Tari merak. Nah, di mana lihat apa namanya tariannya? Si tangannya itu memegang seperti bulu-bulu ayam merak ya. Itu asalnya dari mana tadi? Dari Jawa Barat. Kemudian ada tari kecak. Nah, tari kecak dari mana? Dari Bali. Ada yang pernah ke Bali? Kemudian tari saman dari Aceh. Ini ya. Keempat tarian ini ada di negara kita ya, masih banyak macam-macamnya tarian yang ada di Indonesia. Nah, di antaranya 4 ini ya. Kita lanjutkan. Nah, kita akan masuk pada materi. Nah, materi kita kali ini yang akan kita pelajari itu di tema 1, subtema 1. Subtema 1 itu indahnya kebersamaan. Subtema 1-nya indahnya budaya bangsaku. Kemudian kita belajar pada PB keempat ya. Kenapa PB keempat? Karena kita sudah masuk dari hari tanggal 12 kemarin, kemudian tanggal 15 ini sudah langsung tanggal 14 kemudian kita sudah aktif. Nah, hari ini adalah masuk pada pembelajaran keempat ya. Nah, di pembelajaran keempat ini ada 2 mata pelajaran yang akan kita bahas di materi kali ini, yaitu yang pertama pelajaran bahasa Indonesia yang bisa kalian lihat di layar. Kemudian yang kedua adalah pelajaran PKN. Kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, berkaitan dengan keberagaman budaya yang tadi sudah kita saksikan ya, kita tayangkan dari tarian-tarian daerah tadi. Nah, dapatkah kamu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mari kita pelajari dulu. Kita kembali lagi, flashback lagi pelajaran yang kemarin, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih arti dari gagasan pokok dan gagasan pendukung atau pengertiannya? Ada yang bisa menjawab? Gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi gagasan pokok adalah inti bahasa dari suatu paragraf.
pinter, hebat, ya. Itu Rizky. Jadi gagasan pokok itu ini berulang-ulang ya, dari kemarin kita bahas lagi, kita bahas lagi. Sekarang kita bahas kembali ya. Kemudian gagasan pendukung, ada yang mau jawab? Apa sih pengertian dari gagasan pendukung? Jawab. Nah, atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan. Iya. Nah, Gagasan itu ya. utama. Gagasan utama. Rizky lagi yang jawab. Yang lainnya mana nih suaranya ya? Silahkan yang lainnya diaktifkan jika mau menjawab ya. Biar terlihat aktif. Jangan Rizky aja ya. Nah, kali ini kita akan lebih memperdalam tentang cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Dimana tadi pengertiannya sudah dibacakan. Nah, di sini ada tari kipas Pakarena. Di buku sudah ada ya. Di buku sudah ada tari kipas Pakarena. Nah, tari kipas Pakarena ini ada berapa paragraf ya? Coba siapa yang mau jawab? 3. Ada 3. Betul. Ada 3 paragraf. Nah, berarti 3 paragraf ini mempunyai beberapa gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tentunya kalau gagasan pokok, setiap paragraf itu mempunyai 1 gagasan pokok. Dan yang lainnya adalah gagasan pendukung. Paragraf kedua bagaimana? Paragraf kedua juga sama. Punya 1 gagasan pokok dan yang lainnya merupakan gagasan pendukung. Yang ketiga sama. Seperti paragraf ke-1 dan paragraf kedua, masing-masing pasti mempunyai 1 gagasan pokok dan masing-masing mempunyai gagasan pendukung ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita bahas paragraf 1 ya. Ada yang mau membaca paragraf 1? Siapa? Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari beras. Nah, itu ya. Sudah dibacakan oleh Nuri. Nuri apa Intan tadi? Bu Guru lupa. Intan ya? Nah, Nuri. Iya benar Nuri. Nah, ini paragraf pertamanya. Kita cari gagasan pokoknya. Nah, kita cari juga gagasan pendukungnya. Nah, ini gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya berarti terletak pada kalimat keberapa? Pertama, betul. Ada di kalimat pertama, yaitu tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari berasal dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Betul sekali, itu gagasan pokok dari paragraf 1. Kemudian kalau kalau gagasan pendukungnya dari paragraf 1 di kalimat berapa? Kalimat Gagasan kedua. Nah berarti gagasan pendukungnya ada di kalimat berikutnya. Kenapa kok Bu Guru cuma kalimat pertama dan kalimat kedua? Karena paragraf pertama di sini hanya terdiri dari 2 kalimat saja ya. Jadi kalau 2 kalimat itu bisa tinggal dipilih. Ada yang satunya merupakan gagasan pokok, kemudian yang lainnya adalah gagasan pendukung ya. Oke, kita lanjut. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tadi sudah diuraikan pengertian, kemudian caranya. Tadi sudah dijelaskan. Kita lanjut. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Tentunya dibaca dengan cermat ya. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Nah, jadi si paragraf tersebut ada berapa kalimat? Kamu baca runtun dari kalimat 1 sampai kalimat terakhir 1 paragraf ya.
Kemudian kamu cermati. Nah, setiap kalimatnya. Misalkan kalau dalam satu paragraf ada 5 kalimat, berarti cermati dulu. Oh iya, mana kalimat pertama, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, berarti kita tentukan dulu nih, mana ya yang kalimat yang mewakili semua dari kalimat-kalimat yang lain. Tuh. Kemudian yang terakhir, setelah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, tuangkan ke dalam peta pikiran. Peta pikirannya yang mana? Nah, kita lihat ya. Berikutnya, kita akan mengetahui bagaimana kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian dituangkan dalam peta pikiran. Nah, kerjakan pada lembar LKPD ya. Nah, sudah itu ya, sudah semuanya sudah pegang LKPD-nya ya? Sudah pegang belum? Udah. LKPD-nya nih, Bu Guru tampilkan LKPD-nya. Lembar kerja peserta didik. Di situ ada gambar tari kipas Pakarena yang dari Sulawesi tadi ya, sudah dibahas tadi ya. Kemudian ada 3 paragraf, tentukan ya gagasan pokoknya, gagasan pendukungnya. Ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Intan tolong mikrofonnya dimatikan ya. Iya, biar tidak terdengar suara-suara yang dari luar. Tolong perhatikan ke depan ya, ke kamera ya. Jangan celangak-celinguk kemana-mana. Biar Bu Guru menjelaskannya bisa terdengar, bisa dipahami ya. Nah, di sini paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Nah, perhatikan. Nah, dari setiap paragraf itu, ini yang disebut dengan peta pikiran ya. Yang ada cabang-cabang-cabangnya itu namanya peta pikiran. Silahkan dikerjakan dulu. Kalian tinggal memilih salah satu ya, tidak semuanya untuk di peta pikiran. Kalian memilih salah satu. Lihat itunya, petunjuknya. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf. Pilih salah satu saja ya. Tidak semua dari paragraf 1, paragraf 3. Hanya paragraf yang kamu inginkan. Silakan dikerjakan dulu. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Sekarang coba siapa yang mau menjawab nih pertanyaannya? Kerjakan. Paragraf pertama. Nah, gagasan pokoknya kalimat keberapa? Paragraf 1 itu gagasan pokoknya berada pada kalimat keberapa? Ke-1. Kemudian gagasan pendukungnya ada pada kalimat keberapa? Kedua. Iya, betul ya. Nah, tuh ya. Kita lanjutkan lagi. Jangan lupa LKPD-nya nanti dikumpulkan ya. Setiap hari Sabtu Bu Guru tunggu di sekolah, silakan dikumpulkan ya. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada ice breaking. Yeay. Nih di sini ada ice breaking. Caranya mempraktekkan dalam gerakan tangan. Tangannya ikut masuk kamera ya. Nah, ada panjang dan pendek. Berarti panjang, kalau panjang begini, pendek begini ya. Panjang, pendek, panjang, pendek. Bisa ya? Nah, tapi apa yang diistilahkan panjang dan pendek? Kita lihat. Nah, itu ada gambar apa? Ada gambar semut. Semut. Semutnya panjang. Nah, semut panjang. Berarti kalau menyebutkan semut panjang gitu ya. Dan yang pendek apa? Nah, di situ ada gambar apa? Ular. Ular pendek. Semut, ular. Semut, ular ya. Nah,
Bisa ya? Coba Bu Guru contoh dulu. Coba tangannya semuanya masuk kamera. Semut, ular. Semut, ular. Semut, ular. Mana Nuri? Tangannya ke atas. Tangannya di atas biar kelihatan. Nah, semuanya. Semut, ular. Semut, ular. Sekarang Bu Guru mau menyebutkan salah satu, tapi kamu tinggal praktekkan tangannya ya. Ular. Ular. Nah, semut. Ular. Ya, tepuk tangan. Pinter semuanya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini masih ada gambar Indonesia ceritanya di sini yang memakai pakaian beraneka ragam budayanya ya. Setiap daerah mempunyai. Nah, wah, budaya bangsa kita sangat beragam ya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut? Nih, ada si Lala yang nanya ini. Bagaimana menyikapi perbedaan tersebut agar tetap tercipta kerukunan? Bagaimana supaya kita tidak terpecah belah, supaya kita tidak saling menghina, memaki antar suku dan bangsa. Caranya bagaimana? Kita harus toleransi, ya, betul tidak? Bagaimana kita memupuk toleransi tersebut? Kita harus, ingat sila 3 Pancasila. Siapa yang tahu sila ketiga Pancasila? Coba diaktifkan mikrofonnya. Kesatuan Indonesia. Betul, hebat. Persatuan Indonesia. Berarti, jawabannya itu yang pertanyaan di atas itu. Bagaimana caranya kita menciptakan kerukunan? Yaitu dengan persatuan Indonesia. Kita wajib bersatu. Dengan sikap persatuan Indonesia, kita bisa mencapai kerukunan, ya. Nah, itu. Kita lanjut. Di sini kita jelaskan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat, ya. Nah, itu tadi ya, kenapa Bu Guru tanyakan sila ketiga persatuan Indonesia? Karena itu sangat penting dalam keanekaragaman budaya. Kita lanjut. Nah, amati video berikut ya. Kita nonton video dulu. Oke. Ada gambarnya enggak? Kesatuan dan kesatuan berasal dari kesempatan kali ini. Apa itu kesatuan dan kesatuan? Makna berasal dari kata kesatuan dan kesatuan. Kita mulai lagi ya. Pembelajarannya maaf terpotong karena sinyal ya. Oke, Bu Guru share screen lagi. Nah, itu tadi persatuan dan kesatuan. Oke, ya. Makna dari persatuan dan kesatuan. Nah, pentingnya persatuan dan kesatuan. Kita simak. Nah, tahukah kamu perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat? Masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Nah, coba dilihat di sini ada sebuah gambar sapu lidi. Nah, jika kalian mengambil sapu lidi itu satu, mencabutnya satu, kemudian gunakan sapu itu untuk nyapu, kira-kira bagaimana hasilnya? Bisa tidak? Nggak bisa. Tidak bisa. Nah, kita menyapu tersebut kalau satu tidak bisa, maka kita ikatkan dengan beberapa banyak sapu lidi. Maka
dari sekian banyak sapu lidi yang diikat itu bisa menyapu sampah, begitu kan? Nah, begitu pun juga dengan kita. Kita sebagai bangsa Indonesia, kalau kita semuanya bersatu padu, maka Indonesia itu akan kuat, ya. Tapi jika kita hanya berdiri sendiri, semuanya acuh tak acuh, cuek saja, itu tidak akan kuat. Bagaimana memperkuat bangsa kita itu dengan persatuan, itu menyatu. Semua satu ide, satu rasa supaya kita tercipta rasa toleransi, rasa rukun agar bangsa Indonesia ini tetap kuat ya. Tuh, kemudian kita lanjut lagi. Nah, makna dari persatuan dan kesatuan. Nah, maknanya ini pada umumnya sapu lidi yang tadi kita bahas sapu lidi digunakan untuk menyapu ya. Jadi persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan ya. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Nah, itu makna dari persatuan dan kesatuan ya. Kemudian di sini ada contoh sikap persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menghormati teman yang beribadah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku atau agama. Kemudian yang ketiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Yang keempat, menghormati keragaman budaya lain. Kemudian yang kelima, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Kita lanjutkan. Nah, kembali lagi ke LKPD. Ayo berlatih, kerjakan lembar LKPD-nya. Dibuka lagi lembar LKPD-nya. Nah, yang ini ya, dikerjakan yang... Nah, bagian ini, ayo temukan contoh lain sikap persatuan dan kesatuan. Silahkan dikerjakan. Sudah? Sudah selesai? Coba bacakan dulu. Padahal tadi sudah dicontohkan ya. Tadi di materi sudah Bu Guru contohkan. Apa saja contohnya? Coba cukup dibacakan. Oke, kalau begitu nanti Bu Guru chat WA karena nggak ada yang mau jawab. Bu Guru tunggu di chat WA-nya. Nanti tugasnya Bu Guru tambahin deh ya. Oke? Setuju ya? Setuju ya? Oke, kita lanjutkan. Di sini, bagaimana perasaanmu dengan pembelajaran hari ini? Ada 3 perasaan. Coba dilihat nih. Ada gambarnya. Rizky, perasaannya yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga? Kedua. Firhan, perasaannya yang mana nih? Ke satu, kedua, atau ketiga? Kedua. Iljam, ke satu, kedua, apa ketiga? Kedua. Berarti ini hampir semuanya yang banyak perasaannya kedua ya. Oke, kita lanjutkan. Sebagai bahan refleksi. Nah, sekarang Bu Guru tanya, apa sih yang kamu pelajari hari ini? Coba. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, persatuan dan Indonesia. bukan persatuan dan kesatuan. Iya. Nah, apa perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tadi sudah dijawab ya. Apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, perbedaannya apa? Ada yang tahu? Jika gagasan pokok itu mewakili dari kalimat-kalimat yang lain. Tuh ya. Tapi kalau gagasan pendukung itu tidak bisa berdiri sendiri. Tuh perbedaannya ya. Kemudian yang ketiga, apa yang perlu dilakukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan? Hidup yang rukun.
Ya, toleransi, menghormati, menghargai itu adalah cara-cara agar mempererat persatuan dan kesatuan ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada modul online, link modul online, silahkan nanti dibuka. Kemudian di sini ada evaluasi subtema 1, PB 4 dan kelas 4. Nanti Bu Guru kirimkan linknya ke WA grup ya. Nah, tapi jika ada yang nilainya di bawah KKM, maka akan diadakan remedial. Jika ada yang nilainya di atas KKM, misalkan nilainya sampai 100, maka akan diadakan pengayaan. Apa pengayaannya? Pengayaannya nanti kamu saling berbagi ilmu dengan teman-teman yang belum memahami materi yang sekarang kita pelajari ya. Nah, sekarang Bu Guru mau menyebutkan siswa teraktif hari ini. Coba ada yang tahu nggak siswa teraktif? Bu Guru sebutkan namanya dan yang lainnya tepuk tangan ya. Siswa teraktif hari ini adalah jeng 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 Rizky, tepuk tangan. Iya. Ya, Rizky siswa teraktif hari ini dan Bu Guru harapkan nanti di pertemuan berikutnya yang lainnya juga harus aktif ya. Nanti ada predikatnya lagi. Tuh, si Rizky dikasih lope sama Bu Guru di gambarnya ya. Kasih lope sama Bu Guru karena paling aktif. Yang lainnya juga Bu Guru harapkan di pertemuan berikutnya bisa aktif ya. Oke, nah sekarang sudah di ujung pembelajaran ya, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, kita akan membaca doa setelah belajar. Silahkan dibuka mikrofonnya, kita membaca bersama-sama ya. Doa setelah belajar. Silahkan dibuka semuanya. Mikrofonnya dibuka semua ya. Kita baca doa setelah belajar. Yuk, bisa kita mulai? Iya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Maha suci Engkau ya Allah, ku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Amin. Nah, ini pertemuan kita di pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa tetap ingat protokol kesehatan 5M. Apa saja 5M? Memakai masker, menjaga jarak, Cuci tangan. mencuci tangan, dan M yang terakhir, di rumah saja. Mengeram di rumah, jangan kemana-mana. Nah, iya, itu ingat ya 5M. Jangan lupa minum vitamin, makan teratur ya, jangan jajan sembarangan. Tetap protokol kesehatan kita jaga. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sekarang Bu Guru ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Bu Guru. Bu Guru akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.